guys, selamat datang di Warnet bareng aku Anastasia. Nah, hari ini aku ditemenin oleh Pak Joko selaku VP of Innovation and Technologies. Halo Pak. Halo Tasya. Oke, nah seperti biasa podcast hari ini bisa kalian dengerin di Spotify dan juga ditonton di YouTube channel kita Hypernet Technologies. Nah, sama Pak Joko hari ini kita bakal ngomongin soal cyber security lagi nih guys. Karena mumpung ada Pak Joko, kita mungkin hari ini bahasannya akan lebih teknis ya Pak. Kita coba setidak teknis mungkin. Oke, kita coba sesantai mungkin. Betul. Supaya semuanya bisa ngerti ya. Karena memang topik yang satu ini harus kita bahas terus nih supaya semuanya aware. Apalagi belakangan ini banyak banget nih kasus peretasan di Indonesia. Kayak dari data pemerintah sampai belakangan ini juga ada platform jual beli kripto nih yang jadi korban peretasan data. Makanya kita mesti ngambil langkah nih supaya kita nggak jadi korban selanjutnya. Tapi mungkin Pak Joko, sayangnya sampai sekarang kayaknya masih banyak pihak-pihak yang mikir cyber security itu mahal, ribet, dan belum tentu juga kita jadi korban gitu kan. Belum tentu juga hacker itu nyerang kita. Makanya nih mungkin kita harus kasih awareness lagi gimana sih caranya supaya kita bisa meningkatkan keamanan digital kita. Nah, dan ternyata ada juga nih cara yang mudah dan mungkin lebih efisien biaya untuk menjaga keamanan digital, yaitu dengan mengupgrade device yang kita punya ini dengan Security Service Edge. Nah, mungkin ini konsep yang harus Pak Joko nih yang ngejelasin supaya lebih gampang dimengerti ya. Gimana tuh Pak Joko? Oke, thank you Tasya. Jadi sebenarnya secara konsep ini cukup simple sebenarnya Tasya. Jadi kalau kita ngomong dulu, kita lihat bahwa kita ngomong dari network security ya. Dari network security itu orang selalu berpikir, kita harus taruh minimal adalah firewall. Gitu Firewall. Ya. Nah, firewall itu fungsinya apa sih? Firewall itu fungsinya adalah untuk melakukan blocking port gitu ya, untuk mencegah traffic yang kita anggap itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari bisnis kita. Itu yang dilakukan di blocking gitu. Jadi itu sebenarnya adalah basic dari firewall. Intinya adalah allow traffic yang boleh dan tidak allow gitu ya, traffic yang tidak diperbolehkan gitu. Okay, menyaring lah gitu menyaring, ya. Betul. Nah, itu sebenarnya sih basicnya dari sisi firewall itu sendiri. Nah, tapi seiring dengan waktu mulai muncul nih banyak pemain-pemain firewall gitu ya. Dan sekarang masyarakat juga sudah mulai aware bahwa wah, ini kita lagi tren ya, kegiatan yang security impact gitu yang bisa mengimpact ke dalam bisnis kita kena hack, lalu kita juga kena ransom, itu yang paling berbahaya secara bisnis gitu ya. Nah, investasi secara firewall itu banyak orang berpikir itu mahal gitu. Sudah mahal, harus ganti perangkat gitu ya, ribet gitu. Terus belum tentu habis itu gimana cara config-nya, gimana cara settingnya gitu ya. Itu jadi suatu hal yang menjadi momok. Betul. Lalu berikutnya adalah di inden dari perangkat, karena kita beli perangkat baru nggak mungkin dong barangnya, karena kita ngomong perangkat yang worldwide diakui gitu ya, macam-macam jadi yang bagus gitu. Pasti konsepnya adalah inden. Kalau kita ngomongnya firewall dalam tanda kutip firewall hanya untuk blocking port dan lain, ya itu sih banyak, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kita pakai dalam kondisi cyber security, ancaman cyber security saat ini. Karena gitu. udah makin berkembang ya, sudah cyber makin attack berkembang. saat ini. Jadi firewall sekarang kita ngomong adalah next gen firewall. Betul. Dulu firewall itu adalah tadi filter. Nah, filternya ini manual banget. Kita harus melihat sebenarnya apa sih traffic saya, apa sih yang boleh, apa tidak boleh. Dan tahu ya, kalau kita ngomong mau akses ke Facebook aja, itu IP address itu banyak banget yang diakses. Gitu. Tidak cuma satu kayak zaman dulu tuh statis. Tapi kalau sekarang tuh udah dinamis banget, dan tidak mungkin sekarang manual satu-satu lagi. Makanya masuk ke dalam konsep next gen firewall, di mana itu ada beberapa feature, ada intrusion prevention system, itu adalah konsep signature based dan lain-lain. Dari firewall bisa mengetahui jenis aplikasi apa saja yang berjalan ke arah web mana tanpa kita harus melakukan manual lagi gitu. Nah, itu udah masuk ke next gen firewall. Nah, challenge-nya saat ini adalah banyak pemain-pemain bisnis gitu ya, yang sekarang saya cuma punyanya router. Routernya tuh konvensional gitu. Nah, router konvensional ini mau seperti apa? Apakah harus diganti dengan firewall? Ribet dong, saya harus ada
keluar duit keluar lagi, duit lagi, mesti belajar capex lagi. belajar lagi, belanja di awal cukup besar Mm-mm. gitu ya. Nah sekarang kita ada teknologi yang kita sebut sebagai Security Service Edge. Nah Security Service Edge itu sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya SSI ini merupakan satu bagian yang kita sebut sebagai SASI. Mungkin dulu pernah dengar ya SASI ya, di luar juga wah SASI gitu. Ini udah mulai lagi tren gitu. Nah, SSI ini adalah part of dari SASI itu sendiri. Fungsinya adalah Security Service Edge, di mana kita anggapannya paling simple ya. Kita ada mau taruh firewall di cloud. Firewall di cloud. Yes, jadi firewall yang dulu dia fisik gitu ya. Sekarang kita bikin satu firewall di cloud. Firewall itu cukup besar, feature-nya lengkap. Yang kalau mau pakai ya udah tinggal connect ke sana. Jadi filternya ada di atas dulu. Gitu. Itu secara simpelnya. Gitu sih. Nanti kita akan bahas lagi. Oke. Nah, pertanyaannya gimana sih memangnya SSI ini bisa meningkatkan kemampuan dari tadi router konvensional itu? Oke, baik. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau mungkin bisa join atau nonton di YouTube akan lebih jelas, karena kita akan sedikit ada gambar-gambar Ada kita visualnya share, gitu. biar Ada visual makin lebih ngerti. gampang. Gitu, tapi nanti kalau dengar dari Spotify, nanti kalau udah pulang dari mobil silakan lihat YouTube. Gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi dari kalau kita ngomong dari konsep yang dulu user konvensional itu biasanya dari user gitu ya, PC gitu ya, PC tersambung ke konvensional router, terus langsung ke internet. Oke. Ya, tanpa ada proteksi. Nah, kalau tanpa ada proteksi tersebut, maka ancamannya malware, virus, ada hacker, Bisa kena ransomware juga. bisa kena ransomware dan lain-lain. Nah, nextnya adalah biasanya tadi router diganti firewall. Balik lagi tadi yang kita omongin, ada biaya tinggi, barang inden, migrasi. Nah, kita sekarang pinginnya adalah ada firewall di atas, ya, di cloud gitu ya, yang sudah siap ready dipakai kapanpun juga oleh klien gitu ya, anytime anywhere, berapapun kapasitasnya itu udah siap gitu. Nah, sehingga apa sih yang dilakukan dari konvensional router tersebut, itu tinggal melakukan apa yang kita sebut sebagai IPsec tunneling. IPsec tunneling. Yes, jadi IPsec tunnel itu kita gambarkan kalau bahasa umumnya ya, nama tunnel ya, kita bikin terowongan. Penyambung gitu, penyambung. ya. Jadi dari router yang kita di konvensional tersebut bikin terowongan yang aman sampai ke firewall tadi, firewall SSI. Gitu, Security Service Edge. Nah, setelah kita masuk ke dalam konsep di Security Service Edge-nya tersebut, nah ini akan menjadi filternya tadi tuh. Gitu. Jadi mengupgrade gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kita tidak melakukan gimana ya? Kita tidak melakukan upgrade yang signifikan dalam konvensional routernya, tapi kita membelokkan traffic internet yang sebelumnya polos semua langsung ke internet, kita lempar dulu ke dalam kita Security Service SSI itu, difilter, dikondisikan supaya aman, baru dia keluar internet dari SSI tersebut. Gitu. Jadi tetap pakai router yang kita punya, yang konvensional itu, tinggal di tunneling. Betul. Nah, jadi di tunneling tersebut memungkinkan pertukaran datanya akan aman sampai ke Security Service Edge. Di situ dilakukan filter dan segala feature-feature security yang ada. Nah, apa aja sih feature-feature security-nya gitu ya? Nah, satu tadi yang pasti kita sebut sebagai next gen firewall. Itu semua udah ada di SSI itu, di Security Service Edge. Jadi Security Service Edge ini sudah dilengkapi dengan banyak sekali database terhadap serangan-serangan. Jadi kita bisa tahu, oh ini pattern traffic seperti ini kayaknya nggak aman nih, kita blok. Gitu. Nah itu otomatis tuh, nggak ada lagi orang manual gitu. Jadi udah ada datanya duluan. Betul. Gitu. Jadi kalau dulu kan kita harus manual, nah ini nggak. Ya sudah ada. Lalu berikutnya yang disebut sebagai Secure Web Gateway atau kalau disingkat SWG. SWG apa tuh? SWG ini misalkan dari kita suatu perusahaan ya, kan kita kasih internet buat karyawan. Pengennya internet itu pakai buat apa? Buat kerja dong. Buat kerja dong, betul. Sama nonton podcast dong. Ya dong. Nah, intinya ada sesuatu yang boleh dan tidak boleh.
yang pada Oke. saat kita melakukan akses web tersebut, Mm-mm. ya kan. Yang pasti tidak boleh tuh kayak download BitTorrent, tahu ya torrent ya. Mm-mm. Terus untuk download film, nggak penting dong. Atau Netflix Ngapain? gitu ya. Netflix ngapain? Nah kita bisa blok-blok di situ. Oke. Jadi kita itu disebut sebagai secure web gateway, di mana kita bisa mengallow policy, aturan-aturan apa sih yang boleh diakses secara Oke. web, Oke. gitu. Misalkan kalau kita lihat, oh YouTube boleh, tapi ngapain kok di YouTube ada orang-orang ngapain sih YouTube di kantor terus komen di situ, ngapain, nggak guna gitu. Ya udah kita matiin komennya doang. YouTube masih bisa. Ah, itu bisa juga kayak Tapi gitu. masih tetap bisa nonton YouTube-nya. Itu juga bisa seperti itu. Jadi SWG itu sampai sedetail seperti itu. Oke. Tidak hanya kita ngomong, kita bisa sesimpel, oh saya nggak bolehin YouTube, boleh. Tapi kita juga bisa sampai ke level yang lebih dalamnya lagi. Detail aktivitas di dalamnya apa ngapain aja gitu. Betul, sampai seperti itu. Oke. Lalu sampai ke yang sekarang lagi ngetren ya, masalah data loss. Nah, Ini ada nih. fitur data loss prevention juga di situ. Oke. Gitu. Kita bisa mendefine, oh saya tidak memperbolehkan misalkan ada file XLS nih keluar, ngapain? Karena policy saya harusnya semuanya harus dalam bentuk PDF kalau boleh keluar. Nah, itu yang kita batasin. Oke. Itu bisa kita batasi seperti itu. Lalu juga tadi ya firewall yang kita blok manual itu standar, itu udah ada. Gitu. Jadi secara simpelnya sih seperti itu. Nah, tapi kita tidak hanya bisa ngomong itu doang tuh kalau SSI. Tadi kan kita baru ngomong, oh traffic keluar, ya kita filter ya. Nah, itu bisa. Tapi kalau kita ngomong SSI, itu sebenarnya ada fitur lagi yang bisa kita utilize. Apa tuh? Namanya adalah CTNA. CTNA. Tahu nggak apa? Apa tuh, Pak? Zero Trust Network Access. Oke. Zero trust. Zero Trust. Tahu Zero Trust apa? Kita nggak percaya apapun di situ. Kita tidak percaya apapun. Jadi kalau kita ngomong analogi atau framework security saat ini, itu adalah Zero Trust. Saya tidak boleh percaya siapapun. Oke. Gitu. Jadi tidak boleh percaya siapapun bukan berarti tidak boleh ngapa-ngapain ya. Nah. Gitu. Tapi tidak percaya. Oke. Nah, kalau tidak percaya harus ngapain sih biasanya? Harus recheck terus. Recheck. Oke. Misalkan nih, konsep zero trust sebenarnya simple. Saya sama kamu misalkan baru ketemu gitu kan, nggak percaya dong, ini cowok ngapain nih datang gitu ya? Ngapain nanya-nanya nih? Ngapain nanya-nanya nih, gitu kan? Tapi habis itu kan kamu cek, kamu siapa sih, gitu kan? Bapaknya siapa sih, gitu kan? Gajinya berapa sih? Stok dulu Instagramnya nih, siapa sih? Gitu Iya, kan? tapi intinya adalah kita melakukan pengecekan dulu, siapa dia. Nah, siapa dia itu kalau paling simpel kalau kita ngomong di dunia IT. Gimana sih pengecekannya? Username, password. Nah. Itu udah paling simple. Ya, tapi ada masalah nggak kira-kira Tas? Pastinya dong kalau misalnya passwordnya gampang ketebak. Betul. Nah itu tuh yang biasanya itu. Nah, jadi masalah kan. Nah di konsep Zero Trust Network ini yang ada di SSI yang kita taruh itu ya, itu tidak hanya authentication, tapi juga sampai apa yang disebut sebagai multi-factor authentication. Gitu. Kalau kita ngomong multi-factor authentication, biasanya kita memilih 2 faktor dari 3 hal. 3 hal itu adalah what you know, who you are, what you are. Gitu. What you know itu adalah password. Gitu. Jadi kalau pertama makanya biasanya username password itu adalah what you know, apa yang kamu tahu. Nah, yang kedua itu biasanya adalah who you are. Berdasarkan dari apa biasanya? Biometrik. Biasanya sidik jari, mata kalau di dalam film-film gitu ya. Itu sebenarnya adalah konsep dari authentication. Yang ketiga adalah what you have. Apa tuh? Handphone. Contoh salah satunya ya. Jadi misalkan makanya beberapa multi-factor authentication itu ada aplikasi yang ditempel dalam handphone dan hanya terus lakukan. Kalau ingat gak kalau zaman dulu kita transfer online ada token. Wah kayaknya saya masih Aduh, kita beda generasi beda ya. generasi nih kayaknya. Oke, jadi kalau zaman dulu ya, gitu ya, waktu dinosaurus masih hidup,
Itu jadi kalau kita transfer bank gitu ya, nggak semudah sekarang. Oke. Jadi Gimana? udah internet loh, udah ada internet, Oke, udah ada internet, udah ada kita internet. pakai web gitu ya. Nah jadi kita pertama tanyain adalah password, Oke. ya, what you know. Habis itu suruh masukin, saya mau transfer ke Tasya 1 miliar gitu ya. Oke. Betul. Amin. Amin. Ya. Habis itu kita masukin gitu ya, akan tanyain, masukkan kode PIN atau bukan PIN, kode autentikasi. Nah, kode autentikasi itu kita lihat dari perangkat kecil gitu ya, namanya token. Nah, tokennya itu tuh selalu ganti-ganti tuh angkanya. Ini mirip dengan OTP atau bukan? Yes, Oh, OTP. Nah, itu oke. udah ganti OTP. terus. Nah, itu adalah what you have, salah satu contoh what you have. Gitu. OTP yang lain SMS. Oh iya, SMS. Ya, itu Sekarang what you have biasanya juga. SMS. Ya, itu what you have juga. Kenapa? Karena yang punya handphone itu kan kamu. Nah, Tapi sebelumnya kan password dulu. Nah, itu benar contoh adalah multi-factor authentication. Nah, di sini di SSI itu dia akan melakukan pengecekan di awal tidak hanya satu tadi username password tapi juga ada multi-factor. Gitu. Bisa dengan Okta, biasanya bisa dengan email, bisa dengan SMS gitu. Tapi intinya tidak boleh kita percaya dalam satu informasi aja. Harus minimum 2. Berlapis-lapis tadi berarti ya. Ya, ini minimal 2 lapis lah gitu. Nah, Oke. lalu berikutnya tadi CTNA kan setelah kita tahu gitu ya. Oh, oke, ini namanya adalah Joko. Oke, Joko bener nih karena kita tahu ini beneran Joko. Joko tahu apa passwordnya. Joko bisa memberi informasi bahwa beneran nih dia punya barangnya, berarti handphone. Terus kedua adalah kita atur konteksnya. Konteksnya itu misalnya apa? Oh, Joko kalau mau akses ke perusahaan apa aja sih yang boleh? Gitu. Contoh, saya seorang IT nih, gitu. Saya mau akses ke data finance, boleh nggak? Buat apa tuh? Yes, buat apa? Buat apa Ngapain? Mau ngecek gaji, nggak bisa tuh di HC. Udah beda. Beda, gitu ya. Iya, tapi misalkan jadi diatur konteksnya. Per orang per orang dicek ini orang bolehnya apa, tidak bolehnya apa. Jadi kalau zero trust itu konsepnya adalah sesedikit mungkin privilege ya. Jadi Dikasih benar-benar batasan-batasannya. iya, batasan dan sesedikit mungkin. Oke. Gitu. Jadi kalau emang IT bisanya cek apa sih? Oh, saya boleh cek masuk ke router, saya boleh cek ke file development gitu ya. Nah, itu konteks. Oke. Nah, berikutnya itu security posture. Nah, security posture itu contohnya adalah dia connect pakai apa sih? Gitu. Contoh, saya connect pakai laptop. Oke. Nah, dicek nih laptopnya Windows apa? Windowsnya sudah update nggak ya patchnya? Connect dengan pakai antivirus. Misalnya antivirusnya nyala atau enggak? Oke. Gitu. Berarti sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu. Setelah semuanya itu pas dan boleh, oke, orang ini boleh tersambung, orang ini boleh masuk ke dalam network. Jadi itu konsep zero trust. Nah, zero trust atau zero trust network access ini itu sudah ada fiturnya di SSI tadi. Oke. Security Service Edge. Jadi lengkap nih sebenarnya fiturnya. Betul. Tanpa kita harus beli device. Tanpa belum device. Nah, CTNA ini kalau mungkin Tasya tahu ya, ini sebenarnya merupakan pengembangan dari teknologi yang sebelumnya. Gitu. CTNA ini fokus kepada biasanya adalah remote user, user yang kerja di luar. Oke. Gitu. Yang work from home atau work from anywhere. gitu, work from cafe gitu. Nah, itu biasanya mereka pakai CTNA ini, cocoknya pakai CTNA gitu. Tahu nggak sih sebelum CTNA apa? Namanya VPN. Oh. Virtual Private Network. Oke. Gitu. Dulu tuh namanya VPN. Ya, tapi dilihat banyak sekali isu-isu terhadap VPN, yaitu kenapa VPN biasanya cuma satu autentikasi, cuma username password keamanannya doang. kurang. Betul. Gitu. Terus berikutnya adalah tidak ada pengecekan laptopnya pakai apa, security posture-nya ada, gitu. Lalu biasanya kalau kita mau VPN, once kita connect bisa semuanya, gitu. Nah, dari VPN itu dilihat, wah ini kayaknya oke nih, kurang sekali, banyak sekali bolong-bolongnya. Akhirnya dibuat konsep zero gitu. trust. Dan jadi Zero Trust Network Access ini sudah masuk di dalam konsep SSI. Oke. Gitu. Jadi sedengan orang-orang tadi misalkan mengupgrade tadi router konvensionalnya dengan saya mau ningkatin security nih. Ya udah, campur dengan Security Service Edge, dia dapat tadi semua fitur-fitur
filternya ya tadi ya untuk ke arah internet, ada tadi secure web gateway, ada data loss prevention, ada firewallnya, next gen firewall bahkan, lalu ada juga IPS-nya, advanced threat protection, plus kalau mereka ada untuk yang remote user tinggal connect ke dalam ZTNA, ketemu di dalam secure service edge tadi, diamanin, securein. Jadi kalau mau keluar masuk semuanya pintunya di situ. Oke, jadi Gitu. semuanya ada di situ. Semuanya di situ. Coba bayangin kalau dulu saya punya 10 lokasi. Saya punya 10 firewall. Waduh. Banyak ya. Iya. Terus saya harus ngapain IT-nya? Ribet gak tuh Iya. mesti ngeliatin Konfig 10? satu-satu. Ya, terus kalau saya mau melakukan policy, boleh. Ini boleh itu, ini nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. 10-10-nya saya harus Ruwet rakiin. nih. Gitu. Dengan konsep SSI, dengan konsep Security Service Edge, sekarang semua sudah di atas, ketemu dalam satu titik. Maka standarisasi dari policy itu sangat mudah. Karena cuma satu. Kan cuma satu. Ketemu di atas semua. Mm-mm. Mau dari remote user, ketemu di atas. Mau ketemu dari cabang A, ketemu di atas. Cabang B, ketemu di atas. Jadi ini cocok juga untuk bisnis-bisnis yang punya banyak cabang juga. Betul, gitu. Bahkan ini kita kebetulan kami kan udah punya klien ya. Satu klien kami itu adalah perusahaan logistik. Oke. Nah, Gitu. itu nih yang pastinya punya banyak cabang Bener, kan. cabangnya banyak banget. Waktu itu dia kebingungan, Pak, saya ini cabangnya banyak banget. Saya punya concern security. Saya ganti firewall semua, mahal. Kosnya pasti bengkak. Susah ngontrolnya gitu. Akhirnya yang kita sampaikan dan kita berikan solusinya adalah dalam bentuk konsep security service edge ini nih. Gitu. Dengan cara itu apa yang mereka dapetin? Semua koneksinya jadi aman ke semua cabang. Ya kan? Cuma butuh internet di dalam ininya, di dalam lokasi-lokasi cuma butuh internet, nggak ada butuh apa-apa. Oke. Routernya nggak di-upgrade. Pakai as-is. Tinggal connect tadi IPsec tunnel ke SSI. Gitu. Menariknya mereka ditambah, Pak, saya ada aplikasi juga nih. Aplikasinya di cloud. Gitu. Gimana cara aksesnya? Dari cloud ketemu di SSI juga. Oke. Jadi benar-benar semuanya udah terintegrasi dalam Betul. satu Tinggal tempat ketemu ini. semua di situ. Oke. Jadi ketemu semua di situ, pengamanan semua di situ, pengamanan security policy semua di situ. Dah enak. Gitu. Mau menghilangkan semua kepusingan yang dulu kita ada. Oke. Gitu. Jadi benar-benar udah semuanya terintegrasi dalam satu tempat. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi, nggak usah Yes. ribet-ribet lagi. Oke. Menarik lagi nih, ada Apa nih? satu klien juga nih. Kan kalau kita ngomong firewall ya, firewall itu selalu ada konsepnya subscription based. Oke. Jadi langganan, biasanya langganan untuk supaya dapat update security profile terbaru gitu. Dan terkadang ada klien yang ngomong, aduh mahal banget nih beli security profile-nya, gitu kan. Update-nya, renewal-nya mahal. Tapi saya udah punya firewall, tapi ini udah nggak update nih, udah nggak tahu ada ransomware apa, dan wah ketinggalan banget gitu. Terus harus ngapain? Ya udah Pak, daripada kayak gitu firewall-nya lempar aja ke atas, SSI lagi. Nggak butuh security profile di bawah, semuanya udah ada di atas. Gitu. Jadi Oke. menarik sebenarnya kalau kita ngomong perkembangan teknologi, terutama bagaimana teknologi bisa menolong terkait dengan cyber security ini, banyak hal yang bisa kita explore. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin tadi benefitnya kan udah banyak banget, tapi mungkin secara finansial ini jangka panjangnya gimana nih, Pak? Kalau misalnya kita ngelihat dari banyak orang kan mikirnya kan, oh ini mah mahal ini kan. Nah, kalau misalnya dengan kita pakai SSI tadi, jangka panjangnya tuh bakal kayak apa? Oke. Sebenarnya yang menariknya dengan konsep SSI ini adalah satu, ini semua kan ada di dalam cloud. Oke. Ya, cloudnya, dan menariknya lagi satu, cloudnya bukan di Singapura, bukan di India, bukan di Australia, Di Indonesia. di Indonesia. Oke. Tepatnya di mana? Di mana? Data center Hypernet. Gitu. Hmm. Jadi sering kali orang ngomong, aduh security di mana? Di cloud. Wah, kena regulasi dong Pak. Cloudnya ada di luar. Tempat perusahaan kita ada regulasi, tidak boleh ada data keluar dari wilayah NKRI. Oke. Itu Jadi biasanya ini nggak perusahaan. usah nggak ada masalah kalau misalnya Nggak ada masalah, karena semua ada di situ. datanya di Indonesia. Betul, karena ada di Indonesia, di tempat Hypernet banyak hal yang jadi terselesaikan. Satu adalah tadi masalah regulasi. Kedua adalah masalah dari biasanya adalah
delay time terkait dengan connect ke arah cloud yang biasa sering dikhawatirkan. Karena ada di Indonesia, lokal nih koneksinya, pasti jauh lebih bagus performance-nya. Gitu. Nah, terkait dengan itu karena sebuah data di cloud, berarti kan semua feature kita ngomong cloud itu selalu yang kita incar adalah semuanya udah otomatis diupdate nih, semuanya udah di-upgrade nih, saya tinggal terima service. Yes, itu yang kita ituin. Jadi benar-benar tinggal terima beres udah ya? Yes, semua sudah siap dipakai, tinggal di-connect, aman semuanya. Gitu. Tidak ada lagi masalah hardware-nya sudah end of sale, hardware-nya end of support, nggak ada. Gitu. Aman gitu ya? Iya, kenapa? Karena kalau kita taruh di firewall kita taruh di lokasi, 5 tahun lagi itu firewall udah outdated, harus ganti lagi. Kalau ini udah terupdate terus? Iya, ini semua udah terupdate terus, semua di atas, yang di bawah misalkan outdated, security policy-nya outdated, semua itu lempar ke atas, kita saring di atas. Ya, gitu. Tapi mungkin jadi pertanyaan juga, kalau misalnya tadi kita kan punya cabang banyak, itu lama nggak sih proses integrasinya, Pak? Pengalaman kami sih nggak lama ya. Nggak lama. Karena itu cukup mudah. Tapi balik lagi tergantung kompleksitas secara routing atau di mana konfigurasi di dalamnya ya. Tapi kalau kita mau basicnya, itu bahkan kita bikin tunnel, kita lempar traffic, it's paling 1-2 jam dalam satu site. Nih, berarti walaupun kita ancaman cyber yang tadi kita ngomongin kan ada ransomware, ada phishing juga, ada banyak. Ini berarti bakal tetap keep up ya Pak? Betul. Untuk fitur-fiturnya nanti. Secara otomatis semua ada keep up. Balik lagi, semua ada di dalam cloud. Semuanya adalah udah terupdate secara otomatis, secara signature, secara feature, secara kita ngomong ada disebut sebagai CVE ya, yang common vulnerability itu kita selalu routing kita cek, routing kita update gitu. Jadi nggak ada masalah, nggak ada masalah soal ini mah biar mahal, ribet, dan juga nanti cost-nya ke depannya gimana dan segala macam. Berarti udah nggak ada masalah lagi ya. Yes. Mungkin teman-teman juga yang dari tadi nonton ini bisa jadi pelajaran dan juga mungkin tertarik dengan layanan ini, bisa juga langsung hubungin ke Hypernet Technologies. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Joko atas bincang-bincangnya hari ini. Kita jadi tahu nih gimana sih caranya kita bisa mengupgrade device kita yang mungkin dari dulunya router konvensional, kemudian bisa jadi next gen firewall dengan SSI. Nah, ini menarik banget nih layanannya. Nah, kalau begitu sampai jumpa di episode Warnet selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga pantengin terus YouTube channel kita dan juga Spotify kita untuk obrolan Warnet lainnya. Sampai jumpa.